Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Semoga semua sehat-sehat ya. Nama aku Hilalia Muhlisina, biasa dipanggil Ila. Jangan lupa tonton video aku sampai selesai ya. Cerita pengalaman aku, bagaimana aku mengatur keuangan keluarga. Pengalamanku dulu, setiap awal bulan aku ngerasa kayak orang kaya yang banyak uang. Aku orangnya boros banget, susah ngatur uang. Aku habiskan uangku untuk menuruti keinginanku. Ingin ini, ingin itu. Maunya belanja ke pasar atau ke mall. Suka cuci mata di toko online, berburu diskonan dan gratis ongkir. Setiap makan siang di kantor, aku pasti jajan, entah itu makanan atau minuman kekinian. Dan pastinya setiap akhir bulan pasti uang aku habis tanpa ada sisa buat aku tabung. Dan itu terjadi setiap bulan. Berapapun gaji yang aku terima, besar atau kecil, kalau tidak dikelola dengan baik, semua akan habis dengan sia-sia. Belajar dari kesalahan itu, aku bertekad, aku harus berubah. Ini hidup aku. Aku ingin membahagiakan keluargaku. Aku harus punya tabungan. Aku pengen mewujudkan impian keluarga kecilku. Yuk kita bahas bagaimana aku menata keuanganku sekarang. Pertama, tata niat. Tata niat kita dengan baik. Apa yang ingin kita rubah dari kehidupan ini? Tekad dalam hati kita untuk menabung demi masa depan adalah niat yang tepat. Yang kedua, buat pos pengeluaran. Tiap awal bulan, total penghasilan yang aku terima langsung aku bagi menjadi 4 pos pengeluaran, yaitu 1. 60% kebutuhan rutin, 20% dana tabungan, 15% dana darurat, 5% dana amal. Kebutuhan rutin 60% yang dimaksud adalah pengeluaran rutin kebutuhan pokok dalam sebulan seperti kebutuhan sembako, air listrik, pulsa, transportasi, dan biaya anak sekolah. Tabungan 20%. Dana tabungan setiap awal bulan setelah gajian biasanya langsung aku sisihkan atau aku transfer ke rekening khusus biar tidak tercampur dengan uang lainnya. Jadi ada tabungan yang sifatnya jangka panjang. Dulu aku nggak pernah punya tabungan seperti ini. Sekarang aku bisa tersenyum lega ketika aku melihat berapa jumlah rekening tabungan aku. Dana darurat 15%. Uang ini biasanya aku peruntukkan untuk kebutuhan yang sifatnya tidak rutin. Misal anak sakit atau anggota keluarga ada yang sakit, ada saudara yang melahirkan atau ada hajatan saudara. Dana darurat ini biasanya kebutuhan yang tidak rutin, tapi jumlah biaya yang harus kita keluarkan kadang lumayan, makanya harus kita sisihkan. 5% dana amal. Ini peruntukannya tidak perlu aku jelaskan ya, sebagai seorang muslim pasti teman-teman semua juga sudah tahu. Dan ketiga dalam mengatur keuangan yaitu catat keluar masuknya uang. Catat semua penghasilan yang kita terima dan pengeluaran yang kita keluarkan, sekecil apapun, karena akan sangat membantu kita untuk evaluasi kira-kira apa yang harus kita hemat dan kebutuhan apa yang perlu kita tambahkan. Kalau kita malas mencatat keuangan kita di buku, maka kita bisa mencatat keuangan kita di aplikasi HP. Poin terakhir atau keempat, konsisten atau istiqomah. Sebaik apapun ketika kita merencanakan keuangan tapi kita tidak konsisten menjalankannya, semua akan sia-sia. Itulah
tips dari saya bagaimana cara saya mengatur keuangan. Mungkin akan berat dijalani di awal, tapi saat kita mulai terbiasa dan merasakan manfaatnya, aku yakin kita akan dengan senang hati menjalankannya. Nantinya setiap akhir bulan buat evaluasi apakah ada perubahan pos anggaran pengeluaran. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.